Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya RR Destuti Pusparini. Saya biasa dipanggil Arin. Untuk saat ini saya praktek di eh, Rumah Sakit Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah Temanggung. Kali ini saya akan mencoba sharing mengenai suatu eh, materi mengenai mata panda, fakta dan mitos yang berhubungan dengan mata panda tersebut. Ya, slide. Apa sih itu mata panda? Mata panda sebenarnya kita suatu istilah populer kita sering menyebutnya adalah suatu bercak gelap atau lingkaran di bawah mata seseorang. Bisa terjadi pada usia muda dan usia tua, dan faktornya itu banyak sekali yang menyebabkan terjadinya mata panda, bisa internal ataupun eksternal. Dan apa saja sih fakta dan mitos yang berkaitan dengan hal tersebut? Coba kita bahas satu-satu ya yang paling sering kita jumpai. Yang pertama, sebelumnya kita harus tahu gejalanya apa saja. Gejalanya mata panda atau kalau di bahasa kedokterannya kita bilangnya periorbital hyperpigmentation adalah suatu penggelapan di kulit area bawah mata yang biasanya berubahnya warnanya menjadi gelap seperti keunguan dan juga akan membentuk bisa juga seperti lingkaran di area bawah mata dan juga salah satu pada beberapa individu akan menyebabkan pembengkakan di area bawah mata tersebut. Slide. Boleh saja. Penyebabnya apa saja? Tadi kan sudah di sekilas disinggung ada faktor internal dan eksternal. Kalau internal sendiri kita sebabkan berarti yang ada penyebab yang terjadi di dalam tubuh kita. Di sini faktor fisiologis utama menyebabkan munculnya mata panda yang pertama adalah penipisan kulit. Seperti yang kita tahu, area di bawah mata merupakan salah satu bagian tubuh yang areanya paling tipis dan paling delicate, jadi paling rapuh di antara kulit tubuh yang lain itu adalah area di bawah mata. Jadi kulit di bawah mata yang pada dasarnya sudah tipis, seiring dengan paparan beberapa faktor, dia akan bisa menjadi bertambah tipis lagi. Kemudian yang kedua adalah peningkatan jumlah atau ketebalan dari pembuluh darah, dan yang ketiga adalah peningkatan pigmentasi pada area di bawah mata. Slide selanjutnya. Penyebabnya bisa faktor eksternal dan internal. Ini kita sebagian kita bahas banyak faktor eksternalnya ya. Ada juga ini salah satu faktor internal yaitu genetik dan keturunan. Kemudian kalau yang eksternal ada faktor penuaan, faktor stresor, kemudian bisa kelelahan dan kurang tidur, peningkatan jumlah melanin, penumpukan cairan, peradangan, dan juga ada bisa disebabkan karena alergi dan penggunaan obat-obatan tertentu. Yang kita maksudkan di sini adalah obat-obatan yang berkaitan dengan mata ya. Contoh di sini adalah timatopros atau latanopros adalah suatu golongan untuk pengobatan glaukoma. Slide. Di sini yang pertama sih kita bahas fakta dan mitos. Seperti kita lihat itu sebenarnya mata panda atau periorbital hyperpigmentation itu bukan konsumsi orang awam saja, tapi selebritis seperti yang kita lihat di gambar yang ini juga banyak sekali yang ada mata pandanya atau lingkaran gelap di bawah mata. Di sini mitos yang pertama sering kita dengar atau sering kita beredar di masyarakat adalah apakah mata panda ini tidak bisa disebutkan. Sedangkan faktanya penyebab munculnya itu bisa beragam. Namun, jika terjadi akibat suatu keadaan genetik atau keturunan, maka tampilan mata pandanya sulit untuk diperbaiki. Namun, jika penyebabnya adalah hal-hal di luar genetik, kita masih bisa mengusahakan untuk mengurangi atau mempersamar tampilan dari mata pandanya itu sendiri. Kemudian selanjutnya, slide. Yang kedua, tidur yang cukup dapat menghilangkan kantung mata. Sebenarnya, kalau kita lihat dari paparan sebelumnya, kurang tidur merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan munculnya mata panda. Namun, sebenarnya banyak hal lain yang berperan. Jadi, tidur itu tidak menjadi salah satu, tidak bukanlah merupakan hal yang satu-satunya bisa menghilangkan mata panda atau kantung mata. Jika seandainya pada suatu individu tersebut ada beberapa paparan, itu maka harus dihilangkan satu persatu. Jadi kalau misalkan ada masalah kurang tidur dan juga ada masalah genetik, misalkan keturunan juga ada mata pandanya, berarti
tidur yang cukup tidak akan atau kurang bisa akan menyamarkan tampilan dari mata panda dari individu tersebut. Mungkin seperti itu. Slide selanjutnya. Yang ketiga, mengkonsumsi garam yang berlebih akan menghilangkan kantung mata. Faktanya, seperti yang kita tahu, salah satu penumpukan cairan berlebih bisa terjadi di berbagai jaringan yang ada di tubuh kita, termasuk di area bawah mata. Dan konsumsi garam berlebih ini dapat memperburuk tampilan eh, mata panda. Jadi salah ya, harusnya mengurangi memang bisa memperbaiki, tapi tidak bisa menghilangkan 100% untuk tampilan mata pandanya. Maka penting bagi kita untuk menelaah dan mengenali faktor resiko atau kecenderungan apa yang menyebabkan individu tersebut memiliki mata panda. Mungkin itu yang kemudian yang slide selanjutnya. Yang keempat, hanya proses penuaan yang bisa menyebabkan munculnya mata panda. Faktanya, kita ketahui area di sekitar mata adalah area yang paling tipis dan paling lembut. Dan uh, penyebab mata panda atau paparan yang beragam itu salah satunya selain tadi ada alergi dan juga kondisi kesehatan seseorang, juga bisa ada paparan sinar matahari dan kondisi status hidrasi seseorang. Dan penuaan ini bukan satu-satunya proses, tapi sekali lagi merupakan hanya salah satu proses yang menyebabkan terjadinya mata panda, namun bukan satu-satunya proses. Jadi sering kita temui untuk individu yang usianya mungkin masih muda, penuaan merupakan salah satu penyebab utama munculnya keluhan mata panda. Slide selanjutnya. Yang kelima, yang sering kita dengar khususnya di kalangan remaja putri dan mungkin ibu-ibu ya, di sini penggunaan bahan-bahan alami dapat menghilangkan mata panda seperti infografis yang saya tampilkan di slide itu ada seseorang yang menggunakan irisan ketimun untuk masker di matanya. Sebenarnya pada seperti yang kita ketahui dari beberapa penelitian bahwa bahan-bahan alami seperti irisan timun dapat membantu konstriksi pembuluh darah di area sekitar mata sehingga jika seseorang mengaplikasikan uh, timun, biasanya mungkin yang sudah didinginkan di area matanya itu biasanya tampilannya setelah itu agak lebih cerah atau bengkaknya berkurang. Kenapa ya? Karena itu tadi ada timun ini membantu konstriksi pembuluh darah sehingga tampilannya menjadi lebih lebih segar atau lebih cerah. Jadi tampaknya mata pandanya sedikit berkurang, tapi tidak dapat menghilangkan. Sekali lagi, saya ulangi, tidak dapat menghilangkan, namun hanya biasanya kita akan memperbaiki tampilannya. Dan yang paling penting adalah identifikasi penyebab utama dari mata panda individu tersebut. Untuk saya selanjutnya, yang keenam, masker mata. Berkaitan dengan mitos yang sebelumnya, masker mata dapat membantu mengurangi mata panda. Jawabannya adalah ya benar, karena masker mata, terutama juga selain yang mengandung bahan alami, juga seperti yang sekarang banyak beredar di pasaran, adalah jenis kosmetik mata atau masker mata yang mengandung kandungan tertentu. Biasanya dapat membantu mengurangi bengkak dan juga peradangan yang ada di sekitar mata, juga memberikan efek pendinginan. Biasanya efek-efek yang ditimbulkan oleh kosmetik ini biasanya nantinya akan membantu mengurangi tampilan mata panda. Namun sejatinya menghilangkan 100% tentunya tidak bisa ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Mitos yang ketujuh dapat, nah berkaitan lagi dengan kaitan mitos yang sebelumnya, menghilangkan mata panda secara permanen dengan masker mata. Yang kembali saya sampaikan bahwa hanya dapat mengurangi secara sementara karena biasanya efek yang diperoleh oleh kosmetik ini sifatnya hanya temporer atau sementara sehingga efeknya juga tidak bertahan lama atau tidak akan menetap secara permanen. Jadi hanya dapat membantu menghilangkan secara sementara namun tidak dapat menghilangkan secara permanen. Yang selanjutnya uh, ini masker mata dapat digunakan setiap hari. Sebenarnya seperti yang kita ketahui, masker mata merupakan yang terutama yang banyak beredar di pasaran ini adalah sebenarnya adalah suatu bahan kimia yang sudah diformulasikan memang sesuai dengan penggunaannya, yakni bisa digunakan untuk area wajah khususnya di area bawah mata. Namun yang terpenting kita harus mengetahui petunjuk penggunaan dan juga fungsi dari produk-produk tersebut. Jadi dari berbagai produsen atau dari berbagai perusahaan
kosmetik yang mengeluarkan produk-produk ini tentunya sudah ada ketentuan penggunaan, baik dari cara pakainya, kemudian seberapa sering kita pakai, itu adalah hal yang paling penting untuk kita ketahui sebagai konsumen atau untuk mengaplikasikan produk-produk tersebut. Karena sekali lagi mengingat area bawah mata merupakan area yang sangat sensitif, sehingga penggunaan suatu produk yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi di area bawah mata, sehingga ya itu tadi kita harus penting mengetahui seberapa petunjuk penggunaannya secara jelas dan secara rinci. Kemudian selanjutnya, nah, ini adalah cara yang mengatasi mata panda yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yang paling mudah ya mungkin ya, memperbaiki pola dan posisi tidur. Karena seperti kita ketahui kalau kita sering tidur apa ya terlengkup atau tengkurap itu kan cairan nanti kalau diakumulasikan dalam beberapa waktu beberapa jam akan terkumpul di area terendah dari tubuh. Kalau misalkan kita sering tidur dalam posisi yang tidak telentang, biasanya nanti akan ada beberapa akumulasi cairan. Kalau misalkan di area bawah matanya termasuk salah satu area yang kendor, itu bisa mengisi di situ sehingga saat bangun tidur akan terlihat seperti matanya bengkak atau matanya seperti sembab karena itu tadi karena posisinya kurang baik saat tidurnya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mencoba mengaplikasikan kompres dingin di area bawah mata karena kompres dingin itu dapat mengurangi tampilan bengkak dan mengkonstriksi atau mengecilkan pembuluh darah yang ada di sekitar mata. Yang tentunya harus diingat kompres dingin ini juga suhunya tidak boleh terlalu dingin, tapi dan tidak boleh langsung ditempelkan dengan es batu, tapi harus menggunakan alat pelapis mungkin dengan handuk ataupun kasa sehingga tidak langsung es yang suhunya dingin ini langsung mengenai ke bawah mata karena area bawah mata sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan juga sesuatu yang sifatnya tidak delicate atau lembut ya. Kemudian yang ketiga, mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Yang keempat adalah mengurangi makanan yang banyak mengandung garam. Yang keempat adalah yang selanjutnya adalah menghindari konsumsi alkohol dan juga rokok. Karena alkohol dan rokok ini sangat erat kaitannya dengan proses penuaan dini. Yang sebagaimana kita banyak ketahui bahwa alkohol dan rokok itu banyak menimbulkan radikal bebas yang selanjutnya akan mempercepat terjadinya penuaan dini. Yang selanjutnya adalah penggunaan tabir surya, khususnya bagi teman-teman atau teman-teman sekalian yang sering aktivitas di bawah sinar matahari, penting menggunakan tabir surya dengan kadar SPF yang cukup. Kemudian yang keempat adalah yang selanjutnya kita bisa bantu dengan menggunakan kosmetik atau krim khusus yang di area mata. Yang selanjutnya, slide terakhir sebagai kesimpulan, munculnya mata panda itu bisa dialami oleh semua orang dengan berbagai macam usia, etnis, dan juga akibat yang penyebab yang beragam. Yang faktor genetik, penuaan, dan gaya hidup juga mempengaruhi perkembangan terjadinya mata panda, dan faktor-faktor lain yang tidak bisa kita kesampingkan adalah suatu kondisi alergi atau kondisi kesehatan seseorang, kondisi nutrien atau kondisi nutrisi tubuh seseorang, dan juga kondisi medis yang mendasari. Jadi ada beberapa memang penyakit mata yang bisa menyebabkan area bawah mata tampak lebih gelap ataupun lebih bengkak, maka perlu jika teman-teman sekalian sekiranya mengalami kondisi-kondisi seperti ini bisa berkonsultasi dengan dokter mata terdekat. Dan yang paling penting adalah kita mengatur gaya hidup sehat seperti tidur cukup yang berkualitas, diet seimbang, dan juga konsumsi cairan yang cukup akan mencegah tampilan dari mata panda. Mungkin ya itu saja yang saya bisa sharing dengan teman-teman sekalian.